Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, tadi pada pagi hari ini terjadi ledakan, tepatnya di rumah polisi di Mojokerto, Jawa Timur. Ada keterangan terbaru yang tadi disampaikan oleh Kapolres Mojokerto AKBP Ihram Kustaro, membenarkan bahwa ledakan terjadi di rumah polisi yang bertugas sebagai anggota Babin Kamtibmas. Disampaikan terkait dengan kronologi kejadian, sempat terdengar ledakan di lokasi kejadian sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Saat ini tim gabungan sudah dikerahkan untuk mendalami penyebab ledakan tersebut. Olah TKP juga saat ini masih digelar, pemirsa, dan polisi menyatakan masih butuh waktu untuk memastikan penyebab pasti ledakan tersebut. Tetapi dampak dari ledakan ini menyebabkan sekitar 5 hingga 10 rumah rusak di sekitarnya. Ada 2 korban meninggal dunia, pemirsa, yakni seorang ibu dan anaknya yang diinformasikan merupakan tetangga dari pemilik rumah. Tadi juga ada keterangan dari pihak BPBD Mojokerto yang sampai saat ini masih berada di lokasi untuk melakukan evakuasi dan mendata rumah yang terdampak akibat ledakan tersebut. Menurut BPBD, tidak ada tabung LPG yang terbakar. Sedangkan menurut warga sempat mencium bau seperti belerang. Hingga saat ini pemirsa belum dapat dipastikan apa sebetulnya penyebab pasti dari ledakan tersebut. Dan saat ledakan terjadi, anggota polisi sebagai pemilik rumah bernama Maryudi dan keluarga tidak ada di lokasi. Sempat ada informasi yang beredar, pemirsa, ledakan diduga berasal dari sebuah tabung LPG, tetapi tadi ada keterangan yang disampaikan oleh petugas BPBD yang ada di lokasi menyampaikan bahwa tidak ada ledakan dari tabung LPG. Dan ada juga keterangan atau kesaksian warga sekitar yang menyebut ada sempat tercium bau belerang. Tentu keterangan-keterangan dari warga di sekitar akan didalami oleh pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pasti ledakan di rumah polisi yang menyebabkan 2 warga meninggal dunia. Tim Inafis Polres Mojokerto, tim lapor Polda Jawa Timur juga sudah berada di lokasi untuk melakukan identifikasi dan olah tempat kejadian perkara atau olah TKP. Proses sterilisasi juga sudah dilakukan, pemirsa, sudah dipasang garis polisi. Meskipun dari visual yang kami tampilkan nampak masih ada warga sekitar yang berkumpul di sekitar lokasi kejadian. Ini adalah dampak kerusakan. Visual yang kami tayangkan adalah dampak kerusakan akibat ledakan di rumah polisi, tepatnya di Mojokerto, Jawa Timur. Ledakan juga berdampak pada rumah-rumah di sekitar rumah pemilik, yakni ada sekitar 5 hingga 10 rumah yang terdampak ledakan tersebut. Kami ajak Anda bergabung kembali dengan rekan kami Belinda Firda yang berada di lokasi di Mojokerto, Jawa Timur. Belinda, tadi ada keterangan dari warga yang menyampaikan sempat mencium bau seperti belerang, dan ada keterangan juga dari petugas BPBD yang menyatakan bahwa tidak ada LPG yang terbakar. Apakah keterangan-keterangan ini bisa sampai menyimpulkan apa sebetulnya penyebab ledakan yang terjadi? Meskipun kita masih menunggu ya proses atau olah TKP yang masih dilakukan oleh pihak kepolisian. Eva dan pemirsa, memang benar tadi memang ada keterangan dari warga. Sebagian warga menyebutkan bahwa setelah ledakan terjadi ini mencium bau yang cukup menyengat. Radius sampai 3 km bau ini tercium. Dan untuk saat ini memang dari pihak kepolisian masih belum bisa menyampaikan secara gamblang apa sebenarnya penyebab dari ledakan ini terjadi. Eva dan pemirsa, namun saya akan mengajak Anda untuk melihat ini dari sisi lain. Kalau kita tadi dari sisi yang berlawanan, ini adalah kondisi rumah yang mengalami ledakan atau tepatnya ini adalah titik kejadian perkara yang saat ini masih dilakukan proses olah TKP oleh tim kepolisian. Kita bisa melihat, Eva dan juga pemirsa, kerusakan cukup parah terjadi. Tadi sesuai dengan keterangan dari pihak BPBD bahwa kerusakan terjadi cukup parah ada di bagian tengah ke belakang.
Nah, di rumah itulah, di posisi itulah 2 korban meninggal dunia yang tertimpa reruntuhan bangunan, di mana 2 korban ini adalah ibu dan anak. Keterangan yang kami dapatkan memang belum secara resmi, namun kira-kira dari keterangan warga, anak tersebut berusia sekitar 3 atau 4 tahun bersama dengan ibunya berada di rumah dan tidak sempat menyelamatkan diri. Tadi memang sempat dilakukan evakuasi untuk dibawa ke rumah sakit, namun keterangan dari Kapolres juga menyebutkan bahwa meninggal dunia ketika dalam perjalanan. Dan ini tadi yang sempat saya sebutkan bahwa di sisi kanan dari rumah tidak ada rumah lain, melainkan ini adalah kebun yang kosong, lahan kosong, hanya ada tumpukan-tumpukan material dan juga beberapa gerobak yang sudah tidak terpakai, sehingga ini menyebabkan kerusakan masih cukup aman untuk sisi yang sebelah kanan rumah. Namun kalau bisa kita gambarkan juga, ternyata tadi berdasarkan keterangan warga untuk sementara ternyata tidak hanya 2, 5, ternyata ada 10 yang diduga atau rumahnya mengalami kerusakan, meski data tersebut masih belum resmi ya disampaikan oleh pihak kepolisian maupun pihak BPBD. Saat ini masih terus dilakukan proses asesmen, pendataan tingkat kerusakan berat, sedang dan juga ringan. Total ada berapa rumah. Namun kalau bisa kita lihat memang ini jarak seberang 50 meter dari rumah juga tampak ada atap-atap yang rontok atau juga mengalami pecah. Ini adalah kondisi yang bisa kita gambarkan. Selain itu, tadi juga kita mendengarkan keterangan dari salah satu warga yang bekerja ternyata tidak jauh dari titik lokasi kejadian, sekitar berjarak 250 meter. Suara ledakan tersebut terdengar sangat kuat, sangat keras, sehingga pemilik rumah bergegas pulang untuk melihat kondisi rumahnya, dan ternyata benar rumah yang berjarak 50 meter dari tempat kejadian perkara turut terdampak kerusakan dari ledakan yang terjadi. Sementara itu memang sampai saat ini kita masih mencoba untuk menggali informasi lebih lanjut dari Kapolres, juga masih meminta untuk menunggu warga agar dapat memastikan sebenarnya apa penyebab ledakan ini terjadi. Namun yang jelas tadi sempat disebutkan mengamankan LPG, kemudian alat elektronik, kemudian juga saat ini informasi terbaru yang kami dapatkan, Eva, untuk pelaku atau maksud kami adalah pemilik dari rumah. Ini masih dilakukan pendalaman, masih terus dilakukan penyelidikan sebenarnya apa kira-kira yang menyebabkan ledakan ini terjadi. Eva dan juga pemirsa, saya juga turut menggambarkan bagaimana kondisi di sekitar area kejadian. Ini masih dipadati warga yang penasaran. Mereka berada di batas luar polis line yang memang ini cukup ketat dijaga oleh pihak kepolisian dan juga awak media yang masih turut menunggu sebenarnya apa penyebab dari ledakan ini terjadi. Dan memang tadi sekitar pukul jam 8 atau setengah 9 sempat tercium bau menyengat. Kemudian tadi ada juga video yang kami lihat dari warga, kepulan asap ini cukup tebal karena memang bercampur dengan reruntuhan barang bangunan. Dan memang kondisi rumahnya ini kosong ya untuk yang bagian depan, tadi keterangan yang kami dapatkan. Kemudian hanya ada warga sekitar yang cenderung tertutup. Sebagian warga yang kami mintai keterangan, mereka memilih untuk tidak menjelaskan seperti apa mendengar kejadian. Namun kami masih mencoba menggali informasi apa sebenarnya penyebab, karena tadi sudah ada beberapa fakta-fakta di lapangan ya Eva, kita sudah mendengarkan ada bau yang cukup menyengat, kemudian keterangan dari BPBD ini bukan diduga karena LPG, karena kalau LPG tidak separah ini kerusakan yang terjadi, dan fakta di lapangan bahwa tidak ada api atau tampak ledakan di sekitar LPG. Sementara demikian, Eva. Dan memang kami coba masih mencari informasi ya, apa sebenarnya, apakah sudah ada barang bukti tambahan yang dibawa. Tadi kalau keterangan yang kami dapatkan ada 3 LPG dan juga ada beberapa alat elektronik, karena keterangannya anggota kepolisian ini suka bermain elektronik. Kami juga masih belum jelas apa keterangannya, namun kita masih coba cari informasi ya Eva, sebenarnya apakah ada tambahan barang bukti yang dibawa oleh tim olah TKP saat ini. Kita masih mendalami. Eva, kembali ke Anda. Baik, Belinda, untuk korban meninggal dunia disampaikan ada 2 orang, yakni seorang ibu dan anaknya yang diduga adalah tetangga dari pemilik rumah.
Bisa Anda konfirmasi terkait dengan informasi ini, Belinda? Iya, Eva dan juga pemirsa, benar sekali ini tidak hanya tetangga, namun berdasarkan keterangan dari Kapolres bahwa 2 orang yang menjadi korban ini juga adalah anggota keluarga dari tim kepolisian tersebut karena rumahnya berhimpitan atau hanya terbatas oleh tembok saja, tepat berada di belakang rumah dari anggota kepolisian tersebut. Itu benar tetangga dan saat ini sudah proses pemakaman, ada juga beberapa tetangga yang melayat untuk juga membantu dan memang kalau saya gambarkan Eva tadi untuk proses memandikan jenazah dan juga proses seluruh proses pemakaman ini dilakukan jauh dari titik kejadian perkara. Ada sekitar 500 meter dari kejadian perkara untuk proses pemakaman dilakukan di sana dan ini adalah keterangan yang kami dapatkan dari Kapolres, ini adalah saudara, jadi masih bukan hanya tetangga yang lokasinya berdekatan, namun adalah saudara dari pemilik rumah, yakni anggota kepolisian. Eva. Baik, tadi Anda sampaikan bahwa pemilik rumah saat ini sedang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Di mana tepatnya pemilik rumah ini berada? Eva dan juga pemirsa, untuk informasi pastinya lokasi di mana anggota tersebut diperiksa kami masih belum mendapatkan secara resmi karena tadi dari Kapolres menyebut sebentar minta untuk waktu lebih lanjut. Saat ini masih dirahasiakan lokasinya di mana titik untuk proses interogasi, kemudian pemeriksaan lebih lanjut, penyelidikan, apakah ada indikasi-indikasi yang lainnya kami juga masih belum menerima keterangan secara pasti. Namun yang jelas setelah kejadian ledakan, tim kepolisian bergerak cepat untuk melakukan pengamanan terhadap pemilik rumah tersebut. Eva. Masih terlihat anggota polisi di lokasi kejadian. Saat ini prosesnya apa yang sudah dilakukan, Belinda? Eva dan juga pemirsa, memang benar ini tampak juga ada tambahan personil yang baru tiba untuk melakukan proses olah TKP. Dan untuk saat ini informasi yang kami dapatkan proses olah TKP ini masih dilakukan untuk pencarian barang bukti tambahan. Kemudian juga mengamankan sekitar lokasi kejadian. Tampak memang dijaga ketat ya oleh tim kepolisian. Kami masih mencoba untuk mencari informasi secara pasti apa sebenarnya olah TKP yang masih dilakukan karena masih belum bisa ditemui oleh awak media, Eva dan juga pemirsa. Proses olah TKP masih terus dilakukan sehingga masih belum bisa memberikan keterangan secara resmi. Namun memang ini lokasi yang cukup jarang penduduk ya, Eva dan juga pemirsa. Kami coba melihat lebih jauh dari sekitar dari area kejadian, masih dekat dengan area persawahan dan tidak cukup rapat rumah-rumah yang ada di sekitar lokasi kejadian. Jaraknya cukup jauh satu dengan yang lainnya, namun memang kebetulan di titik kejadian perkara ini berhimpitan atau berdekatan. Kalau bisa kita gambarkan sekitar ada 5 rumah, baru kemudian ada jarak lagi 3 rumah, begitu kira-kira untuk area atau permukiman yang ada di tempat kejadian perkara. Dan jaraknya tidak terlalu jauh, sekitar 50-100 meter untuk area-area yang masih kosong. Dan memang ternyata ini terdampak cukup parah untuk sekitar rumah warga yang ada di titik kejadian. Eva. Baik, Belinda, terlihat tadi masih banyak warga yang berada di sekitar lokasi. Apakah ada himbauan dari pihak kepolisian agar warga menjauhi lokasi tersebut? Eva dan juga pemirsa, untuk himbauan kepada warga tidak mendekat begitu saja. Jadi masih diizinkan untuk ya radius sekitar 100 meter dari rumah masih diizinkan warga untuk melihat. Namun apabila ada yang hendak melintas ke area belakang saya ini tidak diizinkan. Jadi mereka terbatas radius sekitar 100 meter dari lokasi kejadian ini diizinkan untuk melihat dan juga mendokumentasikan. Banyak dari warga juga yang datang dari jauh, tidak hanya dari sekitar lokasi kejadian ini juga turut penasaran sebenarnya apa yang menyebabkan ledakan ini terjadi karena ternyata ini sampai sekitar 250 meter suara ledakan ini cukup kuat didengar oleh warga sehingga ini memicu rasa penasaran warga dan mendekat ke area TKP mencari lokasi kejadian apa sebenarnya yang menyebabkan ledakan ini terjadi dan bau yang cukup kuat ini juga menjadi pemicu warga berkumpul di area sekitar lokasi kejadian. Eva.
Baik, Belinda, apakah ada data terbaru terkait dengan jumlah rumah yang terdampak? Karena tadi di informasi awal ada 5 rumah, kemudian ada keterangan dari warga juga menyebutkan ada sekitar 10 rumah yang terdampak dari ledakan tersebut. Eva, sampai saat ini tim BPBD juga masih terus melakukan asesmen ya, pendataan lebih lanjut berapa rumah yang terdampak karena tidak hanya rumah yang dihuni. Ternyata ini kalau kita melihat lebih jauh lagi, pemirsa bisa saya gambarkan ada juga beberapa rumah yang masih belum tuntas pembangunannya, bisa kita lihat, dan ini juga turut terdampak. Informasi yang kami dapatkan sampai saat ini masih belum ada data pasti yang jelas dari pihak Kapolres. Ada 2 kerusakan rumah cukup parah terdampak dari ledakan, namun keterangan dari BPBD ada 5 rumah yang tadi saya gambarkan, itu lokasinya ada di samping kiri dari tempat kejadian perkara, sementara rumah-rumah lainnya ada yang terdampaknya cukup ringan. Kalau kita melihat tadi seperti atap yang jatuh atau pecah, mengalami kerusakan ringan di bagian atap, atau juga retakan-retakan di tembok. Ini juga akan menjadi pendataan bagi BPBD termasuk dalam kerusakan atau dampak dari terjadinya ledakan di Kabupaten Mojokerto ini. Eva. Baik, pendataan rumah yang terdampak ledakan masih terus dilakukan hingga saat ini. Terima kasih Belinda, nanti kami akan bergabung kembali dengan Anda. Belinda Firda, terima kasih untuk informasi Anda. Pemirsa, kami jeda dulu, Breaking News Metro TV akan kembali usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.